Nah, jadi untuk tugas wawancara kali ini, saya Muhammad Habiari Putra dengan NIM 1303213033 ingin mewawancarai narasumber terkait tentang tugas kewarganegaraan yang bertujuan untuk mengetahui masyarakat apa sih harapan masyarakat terhadap kepemimpinan yang telah terpilih di pemilu kemarin. Tuh. Ya. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu. Namanya siapa, Om? Perkenalkan, nama saya Tommy. Saya staf IT dari Direktorat Poltekkes Kemenkes Bandung. Di sini saya diminta sebagai narasumber untuk menjawab beberapa pertanyaan dari yang akan ditanyakan. Ya, jadi pertanyaannya adalah untuk tugas kali ini, apa harapan Atomi untuk pejabat-pejabat kita atau pemerintahan saat ini yang telah terpilih di tahun pemilu kemarin itu, apa sih harapannya untuk kedepannya? Ya, kalau harapannya sih semoga pemerataan ekonomi, karena seperti yang kita tahu bahwa masih tingginya angka pengangguran yang ada di Indonesia, dan juga kebutuhan pangan pokok itu juga tiap tahunnya ada kenaikan, dan semoga untuk pemerintahan sekarang lebih diperhatikan lagi untuk masyarakat golongan bawah gitu ya, terutama karena masih banyak gitu yang harus mereka pikirkan selain untuk biaya pokok tadi, yaitu seperti biaya pendidikan dan sebagainya. Dan juga untuk biaya pendidikan, sekarang kan ada rumornya bahwa UKT itu akan dinaikkan gitu ya. Ya, betul. Dan memang alasannya tuh, kalau yang saya tahu gitu ya, yang saya baca itu alasannya untuk pemerataan dan untuk keadilan bagi mahasiswa itu sendiri. Adilnya itu di mana? Nah, adilnya itu seperti kayak yang kaya bayar lebih mahal untuk mensubsidi si miskin gitu. Jadi pikirnya seperti itu gitu. Cuman kan kalau memang seperti itu, peran dari pemerintah sendiri di mana gitu? Kalau misalnya biaya UKT itu dibebankan kepada orang kaya gitu. Jadi saya harap juga biaya UKT itu juga pemerintah ikut andil gitu dalam subsidi, selain dari dipungut dari si kaya tadi. Kemudian juga hukum yang berimbang gitu. Hukum yang berimbang di sini adalah seperti yang kita tahu bahwa banyak beberapa koruptor seperti yang hangat kemarin gitu ya, yang timah itu 270 T itu masih bisa senyum-senyum gitu pada saat ditangkap gitu. Malah masuk TV juga masih senyum-senyum. Sedangkan yang maling HP, maling ayam, ya walaupun maling itu nggak bisa dibenarkan gitu, bukannya ngebela, cuman maksudnya kenapa kok hukum itu timpang tindih gitu, lebih tajam ke bawah dan tumpul ke atas gitu. Nah, semoga untuk dari segi hukum itu lebih adil lagi gitu. Juga apalagi sih harapan kedepannya mungkin dari untuk mungkin kinerjanya buat pemerintahnya apa. Ya, untuk kinerjanya ya semoga semakin baik, semoga perekonomian Indonesia makin baik, nilai rupiah juga makin bagus, tidak tergerus dengan dolar gitu. Seperti yang kita tahu bahwa dolar juga makin lama makin naik. Sekarang dolar tuh udah 16 ribuan gitu. Dan angka pengangguran juga makin berkurang, karena kalau nggak ada itu mungkin sulit sekali, cuman mungkin makin berkurang aja angka pengangguran di Indonesia gitu. Udah gitu aja. Oke, mungkin segitu aja dari Atomi. Mungkin bisa ke orang berikutnya. Halo, kenalkan nama saya Giovanni Nandika dari
dari kampus Telkom University, jurusan Teknologi Informasi. Ini 130-322-3169 dan angkatan 22. Pada kali ini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu warga Bojong Soang dalam rangka tugas KWN. Oke, langsung saja ke mungkin bisa Bapak kenalkan dulu namanya. Assalamualaikum, nama saya Din Ruhiyat, profesi security komplek Ciganitri Indah Residen, bertempat di Desa Cipagalok, Kecamatan Bojong Soang. Untuk pertanyaannya, apakah Bapak merasa puas dengan hasil pemilu yang telah dilaksanakan di Indonesia ini? Untuk saya, orang kecil, orang bodoh, juga puas juga karena saya ikut memilihkan, merasa saya berhak memilih untuk warga Indonesia juga. Saya sebagai warga Indonesia, saya positif, bagus, lumayan ya. Nggak ada apa-apa untuk di Bojong Soang, nggak ada apa-apa, positif, normal. Dan kemarin alhamdulillah aman, terkendali. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, apa harapan Bapak dengan pemimpin yang baru ini? Ya, harapan saya untuk kedepannya semoga pemimpin yang baru kita amanah, bisa memimpin Indonesia, bisa mengayomi, ya bisa gimana lah, terutama itu bisa jadi pemimpin yang amanah. Baik, terima kasih. Itu sekian dari pertanyaan wawancara saya. Terima kasih telah memberikan waktunya. Maaf sekali mengganggu waktunya ya Pak. Ya, sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramesti Ranggala Hidayatullah dari jurusan S1 Teknologi Informasi, terkait mata kuliah kewarganegaraan, tugas untuk pengganti UAS, yang dimana kita harus mewawancarai masyarakat, harapan masyarakat terhadap era kepemimpinan baru setelah terjadinya pemilu kemarin dan harapan masyarakat. Jadi di sini bersama Bapak siapa? Nama saya Zikri. Bapak Zikri, dan nah di sini jadi saya ingin bertanya kepada Bapak mengenai harapan masyarakat terhadap pemimpin yang baru, yaitu Presiden Prabowo ya. Silakan. Ya, mungkin yang pertama, harapan saya yang pertama setelah selesainya pemilu presiden di tahun 2024 ini, yang pertama masyarakat bisa kembali kondusif. Kan sebelumnya mungkin terpecah menjadi 3 kelompok ya, pilihan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Yang pertama itu dulu bisa membawa ke kondusivitas dulu. Kalau tidak kondusif, apa yang mau dijalani kan? Dan itu supaya tidak terjadi perpecahan, itu yang paling utama. Terus yang kedua, karena saya bergerak di bidang pendidikan, nah ini untuk programnya, harapan kedepannya saya ingin presiden yang terpilih mengutamakan program yang berada di bidang pendidikan dan juga kesehatan, karena menurut saya fondasi sebuah negara adalah di mana bidang pendidikan dan kesehatannya itu negara sudah siap menanggung segala kebutuhannya. Jadi jangan sampai lagi masih ada anak-anak yang kondisinya tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan kesehatan yang layak, termasuk masyarakatnya juga. Dan jangan lagi masih ada guru-guru di luar sana yang masih mendapatkan upah atau gaji yang di bawah kata layak gitu. Sekarang kalau misalkan dalam bidang pendidikan, ketika murid diberikan pengajaran oleh guru yang kondisi keuangan yang minim, otomatis guru pun kurang maksimal. Jadi maka mungkin ketika presiden terpilih mengutamakan program di bidang pendidikan kesehatan, mungkin gitu, selain dari sarana prasarana dari bidang pendidikan yang lebih difasilitasi gitu,
mungkin lanjut ke kesejahteraannya juga gitu. Jadi misalkan tenaga pendidik mungkin sudah tidak lagi ada lagi yang non ASN, semua diangkat tenaga ASN, termasuk pendidikannya juga. Kan di situ kan selain guru ada TU-nya juga. Jadi guru dan TU semua diangkat gitu. Keinginannya pendidikan tuh di bidang pendidikan gitu, termasuk nakesnya juga. Jadi jangan sampai masih ada perawat yang non ASN, semua juga sama, perawat juga diangkat ASN, termasuk di bidang administrasinya juga. Jadi ketika semua tenaga pendidik dan pendidikan dan kesehatan semua statusnya jelas, otomatis insya Allah mudah-mudahan saya lihat semuanya akan diberikan kesempatan dalam melaksanakan tugasnya dengan fungsinya dengan baik gitu. Harapan utama saya itu sih, pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi negara itu sih. Terima kasih Pak Jikri. Mungkin sekian dari wawancara mengenai masyarakat dan khususnya yang sekarang itu Pak Jikri. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Sekian dari saya Pramesti Ranggalawi Hidayatullah. Wassalamualaikum.